Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ella Faisah, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Babakan Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang gambaran diri seorang guru penggerak di masa depan. Sebelum saya membuat gambaran diri sebagai seorang guru penggerak di masa depan, terlebih dahulu kita lihat nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5 hal, yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Reflektif, 3. Mandiri, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Dari kelima nilai-nilai guru penggerak inilah yang akan saya jabarkan satu persatu tentang gambaran diri sebagai seorang guru penggerak di masa depan. Berikut penjabarannya. 1. Berpihak pada murid. Nilai ini mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Segala hal yang guru penggerak lakukan harus bergeser dari pemuasan kepentingan diri sendiri maupun pihak lain menuju kepentingan pembelajaran murid. Yang saya lakukan sebagai berikut. A. Menciptakan suasana ruangan yang berbeda. Agar suasana kelas lebih menyenangkan, ubah dan susun ulang penempatan meja dan kursi di kelas, atau gunakan metode mobile teaching, yaitu guru benar-benar turun dan menghampiri murid dan menjelaskan tentang materi pelajaran. Murid akan lebih rileks belajar bersama guru. Selanjutnya B. Memperbanyak interaksi. Guru dapat memberikan full attention atau perhatian penuh kepada murid. Dengan ini, maka dapat memancing diskusi, pendapat, atau argumen interaktif antara murid dan guru. Peran guru di sini adalah membuat murid nyaman dan leluasa mengungkapkan ide mereka. Ini dapat melatih siswa belajar berani untuk berbicara, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain, dan lebih terbuka pada perbedaan pendapat antar siswa dengan siswa lain. Selanjutnya yang C, pahami latar belakang murid. Setiap murid unik dan berbeda, tergantung dari latar belakang keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Untuk membantu masalah murid, guru harus memahami dahulu apa latar belakang yang mempengaruhi perilaku dan sikap murid. D. Gunakan teknologi. Dengan menyajikan pembelajaran dengan bantuan teknologi, maka penjelasan akan menjadi semakin menarik dan tidak membosankan bagi murid. Fokus murid akan lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Teknologi juga membuat pembelajaran semakin menyenangkan, serta memudahkan siswa dan guru berinteraksi dalam melakukan proses pembelajaran. Seperti yang disampaikan pakar teknologi Richardus Eko Indrajit, yang menyatakan bahwa teknologi tidak akan bisa menggantikan guru, tapi guru yang tidak menggunakan teknologi akan tergantikan. Karena itu, guru harus senantiasa belajar sepanjang hayatnya, karena jika seorang guru berhenti belajar, dia sejatinya sudah berhenti jadi guru. Selanjutnya yang E, menggunakan media pembelajaran dan praktik. Dengan menggunakan media pembelajaran, maka akan menciptakan suasana belajar di kelas yang bagus dan efektif. Media pembelajaran akan membantu guru lebih mudah menjelaskan dan murid lebih mudah mengerti. Guru juga bisa membawa murid melakukan praktik. Ajak murid melakukan praktik saat ada materi yang memerlukan praktik. Praktik juga membuat siswa mampu mengingat materi pembelajaran lebih lama. Dan yang terakhir yaitu F, melakukan pembelajaran di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas meningkatkan kapasitas belajar anak. Anak dapat belajar secara lebih mendalam melalui objek-objek yang dihadapi daripada jika belajar di dalam kelas yang memiliki banyak keterbatasan. Lebih lanjut, belajar di luar kelas dapat menolong anak untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, pembelajaran di luar kelas
lebih menantang bagi siswa dan menjembatani antara teori di dalam buku dan kenyataan yang ada di lapangan. Kualitas pembelajaran dalam situasi yang nyata akan memberikan peningkatan kapasitas pencapaian belajar melalui objek yang dipelajari, serta dapat membangun keterampilan sosial dan personal yang lebih baik. Gambaran diri sebagai seorang guru penggerak yang kedua yaitu mandiri. Nilai mandiri ini secara sederhana menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat. Ini juga berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Yang saya lakukan terkait nilai mandiri ini adalah A. Mengikuti pelatihan membuat video pembelajaran, animasi, blog, dan kuis maupun mempelajari tutorial dari web atau YouTube secara mandiri dan online untuk menunjang saya sebagai guru penggerak. B. Aktif di organisasi guru seperti kelompok kerja guru atau KKG atau organisasi lainnya yang berhubungan dengan keorganisasian sebagai guru. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Reflektif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain. Nilai reflektif layaknya adalah model mental yang diharapkan menumbuh pada guru penggerak, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Banyak sekali manfaat yang dirasakan bila melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru. Lebih dari itu, refleksi pembelajaran mendorong perbaikan mutu pendidikan. Untuk melaksanakan nilai reflektif yang saya lakukan adalah A. Melakukan kegiatan refleksi ini secara pribadi setelah proses pembelajaran berlangsung atau setelah melakukan suatu program. B. Melakukan refleksi dengan teman sejawat. Dan C. Melakukan refleksi langsung dengan siswa. Selanjutnya, nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding. Mereka memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya, orang tua, murid, dan komunitas terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengimplementasikan nilai kolaboratif ke depannya, saya harus A. Mampu membangun rasa saling percaya dan rasa saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. B. Menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah maupun sewilayahnya. Yang C. Menumbuhkan kolaborasi dengan wali murid. Nilai yang terakhir yaitu yang kelima adalah inovatif. Seorang guru penggerak harus fleksibilitas atau mempunyai daya lentur. Saya harus mengadopsi multi perspektif, mencari dan membuat alternatif, mengubah gaya dan kecenderungan lama untuk mewujudkan perubahan dan bergeser dari pandangan yang egosentris serta sempit menuju pandangan-pandangan alternatif dan luas yang berdampak positif bagi murid dan guru-guru lain.
Sebagai contoh, karena saya suka menulis, maka saya harus menjadi guru penggerak yang bisa menjadi penulis inovatif, yaitu penulis yang selalu konsisten dalam menghadirkan tema dan ide-ide baru yang orisinal pada setiap karya saya. Nah, di zaman era digital ini, bukan hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga menjadi peluang bagi penulis yang bisa memanfaatkan media digital seperti blog, website, bahkan media sosial. Guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, guru adalah stakeholder yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar. Guru penggerak harus terus berinovasi untuk membawa siswa kepada tujuan yang hendak dicapai. Walaupun banyaknya inovasi pendekatan, strategi, model pembelajaran, ataupun inovasi media pembelajaran, ketika guru tidak ada keinginan berinovasi, maka tidak akan inovasi dalam pembelajaran di kelas. Untuk itu, mari kita menjadi guru yang inovator di era digital ini. Demikian paparan dari saya tentang nilai-nilai guru penggerak di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.